Ribuan warga Israel berdemo memblokir Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv, jalur lalu lintas utama di Israel Tengah. Mereka protes ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Netanyahu mengaku telah kehilangan kepercayaan terhadap Gallant terkait pengelolaan perang di Gaza dan Lebanon. Dilansir Times of Israel, peristiwa itu terjadi pada Selasa 5 November 2024 malam. Para pengunjuk rasa memblokir lalu lintas di kedua arah. Mereka bahkan menyalakan api unggun dan mendirikan penghalang jalan darurat. Rambu-rambu jalan dicabut dan bahan-bahan konstruksi ditanggalkan. Selain itu, massa juga berbaris di jalan-jalan Yerusalem dekat rumah Netanyahu. Selain memprotes pencopotan Menteri Pertahanan, massa juga menyerukan pembebasan sandera yang ditawan Hamas. ליל גלנט 2, כאילו של יאיר לפיד. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya. Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Gallant diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Gallant menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Gallant, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Gallant digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebelumnya telah diperkirakan. Dipercaya dengan mendepak Gallant sudah tidak ada lagi duri dalam daging atau pengganggu dalam pemerintahan Netanyahu. Dilansir Reuters, pemecatan Yoav Gallant diumumkan pada Selasa 5 November 2024.
Galan sendiri mengaku dirinya sudah memperkirakan tidak akan lama menjabat sebagai Menhan, terlebih setelah Netanyahu berupaya memecat dirinya, namun gagal pada tahun 2023. Hubungan Galan dan Netanyahu juga semakin renggang seiring berjalannya perang Gaza dan Lebanon. Ditambah lagi, Galan menolak untuk mundur dan tetap menjadi duri dalam daging pemerintahan Netanyahu. Netanyahu mengaku telah kehilangan kepercayaan terhadap Galan terkait pengelolaan perang di Gaza dan Lebanon. Sementara itu, Gail Talsir, seorang spesialis politik Israel di Universitas Ibrani Yerusalem, telah memperkirakan Galan akan dipecat setelah kisruh korupsi wajib militer. Hasil autopsi jenazah pemimpin Hamas Yahya Sinwar mengungkapkan fakta mengejutkan. Dokter forensik Israel mengungkapkan Sinwar tidak mengkonsumsi apapun selama 72 jam sebelum tewas terbunuh militer IDF. Artinya, ia tak makan selama 3 hari dan masih bisa melakukan perlawanan. Dilansir Middle East Monitor, Direktur Lembaga Forensik Nasional Israel, Chen Kugel, memberikan penjelasan. Ia mengatakan salah satu jari Sinwar diamputasi untuk mendapatkan sampel DNA guna verifikasi, karena Sinwar sebelumnya pernah dipenjara dan memiliki catatan medis di Israel. Kugel juga mengatakan bahwa Sinwar bertahan hidup selama beberapa jam sebelum meninggal karena ada luka tembak yang menyebabkan kerusakan otak parah. Hasil otopsi ini memicu reaksi luas. Banyak yang mencatat bahwa ini merupakan bukti di mana Israel telah membuat warga Gaza kelaparan. Tak hanya itu, ini juga menjadi bukti bahwa anggota Hamas tidak mencuri bantuan kemanusiaan atau makanan. Inilah sosok Muhammad Sinwar, adik laki-laki pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang masih hidup. Ia kini diangkat menjadi pemimpin de facto sayap militer Hamas di Gaza. Dilansir Times of Israel, Muhammad Sinwar memimpin sayap Hamas bersama dengan Dewan Kecil dari Komandan Tinggi di Gaza. Meski begitu, sampai saat ini Hamas belum mengumumkan secara terbuka pengangkatan resmi Muhammad Sinwar. Adapun Muhammad Sinwar lahir pada tahun 1975 di kamp pengungsi Khan Yunis. Ia bergabung dengan Brigade Al-Qassam Hamas sejak awal berdirinya pada tahun 1991 di Gaza. Di awal karirnya, ia sempat menjadi anggota staf umum. Ia dinilai semakin berprestasi di militer dan diangkat sebagai komandan militer Brigade Al-Qassam. Disebutkan Muhammad Sinwar juga merupakan pemimpin pembangunan terowongan terbesar Hamas. Terowongan tersebut panjangnya sekitar 4 km atau 2,5 mil dibangun di dekat perbatasan RS. Inilah sosok Yoav Galan, pria yang 2 kali dipecat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Galan akhirnya tak menjabat lagi sebagai Menteri Pertahanan Israel setelah pada 2023 lalu pernah gagal dipecat. Terbaru pada Selasa 5 November 2024, pemecatan Galan resmi diumumkan. Dilansir Newsweek, Yoav Galan adalah seorang politikus Israel dan mantan Komando Selatan dalam Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Ia lahir pada 8 November 1958. Pada Januari 2015, ia menjajal dunia politik dan bergabung ke Partai Baru Kulanu. Ia kemudian masuk ke Parlemen Israel, Knesset, dan diangkat menjadi Menteri Pembangunan. Hingga pada akhir 2018, ia masuk partai politik sayap kanan di Israel, Likud. Sebagai informasi, dilansir Al Jazeera, dalam pengumuman pada Selasa 5 November, Netanyahu mengungkapkan alasan pemecatan Galan. Ia mengaku telah kehilangan kepercayaan pada Galan atas pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Inilah sosok Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel yang baru menggantikan Yoav Galan. Diketahui Galan dipecat pada Selasa 5 November 2024 karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak puas akan kinerjanya soal perang.
Dilansir media Yahudi, sosok Israel Katz ini mendapat julukan bulldozer karena gayanya yang kasar. Ia merupakan sekutu lama dan loyalis Netanyahu. Setelah pengangkatannya sebagai Menhan, Katz bersumpah untuk mengalahkan musuh-musuh Israel. Ia juga berjanji akan mencapai tujuan perang negaranya. Adapun melalui unggahan akun media sosial X miliknya, Katz berjanji akan meneruskan perang Gaza, Lebanon, dan agresi ke Iran. Selain itu, ia juga berjanji memulangkan warga Israel yang kini disandra. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.